Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, sebuah hubungan atau relasi itu menjadi bernilai tergantung dari interest kedua pihak. Interest kedua pihak. Dan interest kedua pihak atau ketertarikan kedua pihak itu tergantung dari konsep yang mereka miliki, saudaraku sekalian. Dan itu nanti nampak dari percakapan-percakapannya. Kalau sepasang suami istri, saudaraku sekalian, mau menjadi pasangan yang berkualitas, mereka harus memiliki interest yang sama. Ya. Interest yang sama. Interest mereka apa? Kalau yang satu A, yang kedua B, pasti tidak ketemu. Interestnya harus sama. Ketertarikan mereka, orientasi berpikir mereka, tujuan hidup mereka harus sama. Kalau kedua-duanya memiliki interest yang benar, ya, dibangun dari konsep mengenai hidup, ya, yang sama, maka nampak itu dari percakapan mereka. Hal-hal yang tidak bermutu tidak mereka percakapkan, dan pasti tidak akan menimbulkan persoalan. Kalau hanya masalah apakah makan bubur ayam atau makan nasi padang, tidak akan menimbulkan keributan, saudara. Hanya soal sepele itu, ya. Apakah pot bunga ditaruh di depan rumah atau di belakang rumah, itu bukan hal prinsip. Dan banyak lagi, saudara, hal-hal yang tidak prinsip akan dipandang tidak prinsip. Kalau hal prinsip dipandang prinsip, dan yang prinsip itu, saudaraku, itu pasti terkait dengan platform landasan berpikir mereka, atau terkait dengan konsep mereka mengenai hidup. Nah, pasangan suami istri ini bisa saling membahagiakan, bisa menjadi pasangan yang abadi, makin terikat dan tidak bisa terpisahkan. Jadi bagaimana membuat dua relasi itu memiliki, maksud saya bagaimana dua insan ini memiliki relasi yang berkualitasnya, tergantung dari interest hidup mereka yang dibangun dari konsep mengenai hidup yang mereka miliki, pandangan hidup yang mereka miliki, dan itu nampak dari percakapan mereka setiap hari. Dengan demikian pula dengan dua sahabat, dua orang yang bersahabat kalau memiliki interest yang sama, sama-sama hobinya mancing, sama-sama hobinya olahraga, bisa ngumpul terus, saudaraku, ya. Bagaimana kita dengan Tuhan, saudara? Apa interest Tuhan dan apa interest kita? Dari Alkitab kita bisa menemukan apa yang Allah pikirkan. Dari Alkitab kita menemukan rencana-rencana kekalnya. Makanya kita harus betul-betul mengerti Alkitab dengan benar. Ya, tidak usah muluk-muluk menjadi seorang teolog. Tetapi hal-hal yang mendasar, yang fundamental, yang prinsip harus saudara ketahui. Dan kalau saudara mengikuti khotbah saya di Truth ID, saya selalu berbicara hal-hal yang fundamental ini. Kesucian hidup, langit baru, bumi baru, fokus kita. Dan ketiga, memaksimalkan hidup, bertanggung jawab hidup, mengembangkan diri untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Itu prinsip. Pasti Allah memiliki interest itu.
Yang pertama, Allah mengendaki kita kudus seperti Dia kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan banyak ayat Alkitab lain yang jelas menunjukkan bahwa Allah mengendaki kita kudus seperti Dia kudus. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16 sampai 18, agar kita keluar dari antara orang-orang yang tidak takut akan Allah, memisahkan diri dari mereka dan tidak menyentuh apa yang najis, maka Allah menerima kita. Itu prinsip. Yang kedua, Allah mengendaki agar kita fokus berorientasi pada langit baru, bumi baru. Sebab Tuhan Yesus ingin di mana Dia ada, kita ada. Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di mana aku ada, kamu ada. Dia ingin membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Bapa menyediakan surga itu untuk kita. Mestinya bumi inilah yang harus menjadi surga. Tapi karena kejatuhan dan pemberontakan manusia, bumi tidak lagi menjadi hunian yang pantas, hunian yang nyaman. Dunia tidak menjadi hunian yang nyaman. Maka Allah menyediakan kerajaan kekal di langit baru, bumi baru nanti. Yang ketiga, Allah mengendaki agar kita mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-17. Tetapi orang-orang yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, apa orientasi berpikir kita, saudara? Itu masalahnya. Memang pada waktu seseorang baru menjadi Kristen, dengan pikiran kanak-kanak yang dalam tanda kutip, quote unquote, liar, Allah bisa memaklumi. Allah bisa mentolerir karena masih kanak-kanak rohani. Tetapi Allah tidak menghendaki, Allah tidak mengingini seorang Kristen itu kanak-kanak terus. Dia harus bertumbuh dewasa, dia harus bisa berpikir seperti Allah berpikir. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 5-7 firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudaraku, hubungan kita dengan Allah akan berkualitas. Bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita atau menyesuaikan diri terhadap kita. Kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah. Apa yang Dia pikirkan, apa interest Allah, itu yang harus kita ikuti. Bukan sebaliknya. Tapi dunia kita ini jahat sekali, saudaraku. Jahat sekali. Dan sementara itu kita memiliki daging juga jahat sekali. Artinya manusia lama akibat dari terinfeksi kodrat dosa yang kita warisi dari nenek moyang dan pengaruh dunia sekitar kita, itu kecenderungannya memberontak. Jadi kalau kita against the enemy, kita melawan musuh, yang pertama di daging kita. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Di daging kita, di dalam diri kita. Yang kedua, pengaruh dunia di sekitar kita, saudaraku. Makanya kalau kita berkata lindungi aku, mestinya fokus kita itu untuk perkara-perkara rohani. Perkara-perkara jasmani jangan membelenggu kita. Fokus kita harus perkara-perkara rohani. Ya saudara, itu sudah menggetarkan saudaraku. Kalau kita mengerti kesucian Allah,
Kita tahu bahwa jahatnya daging kita, jahatnya manusia lama yang masih ada di dalam jiwa kita. Kebencian, dendam, cemburu, hasrat membalas dendam, pikiran jinah, pikiran kotor, gila hormat, dan lain sebagainya. Ketidakrelaan mengalah, senang orang-orang yang memusuhi kita dipermalukan. Belum lagi orang yang tidak belajar ya, saudaraku, mengenali manusia lamanya. Aduh, bengis sekali, saudara. Benar, bengis. Ya, bengis sekali. Nah, kita harus minta perlindungan Tuhan dari hal ini. Jangan lagi kita tenggelam hanyut dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan fana. Jadi kalau kita berkata, lindungi aku Bapa, lindungi aku, maksudnya adalah supaya kita tidak melukai hati Allah dengan perbuatan kita yang salah. Ini bukan sikap mengasihani perasaan, bukan baperan mengasihi diri sendiri, tidak. Oh, bukan, karena kita mau mengasihi Allah. Kalau mengasihi diri sendiri ya kita puaskan apa yang kita mau, kita lakukan apa yang menyenangkan kita, kita perbuat. Karena kita mau menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita berkata lindungi aku ya Allah, maksudnya itu adalah agar kita tetap bisa menjaga hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Harus ada tekad niat dulu untuk tidak bercela, untuk tidak menyakiti hati Tuhan, untuk berkenan. Lalu kita berkata lindungi aku. Namun demikian Anda tahu, kita masih bisa berbuat salah. Bisa. Dan itu membuat jiwa kita sakit. Tetapi itu bagian dari pembelajaran sampai kita benar-benar trauma terhadap yang namanya kesalahan. Benar. Ada orang yang kena diabetes sampai kakinya luka, tidak sembuh-sembuh, sampai banyak dampak. Setiap kali dia melihat gula atau makanan yang berkadar gula tinggi atau ya yang berkadar gula ya, dia sudah memandang itu seperti racun karena tahu sakitnya itu, saudara. Sama dengan orang yang alergi makanan tertentu, dia memandang makanan itu sudah racun bagi dia. Tapi ada juga orang yang sudah tahu diabetes, kakinya pun sampai dipotong, tetap dia lebih baik, lebih rela kakinya dipotong daripada menghindari makanan yang berkadar gula tinggi. Ada yang begitu. Saudara harus punya tekad dulu, memiliki interest yang sama dengan Allah Bapa. Interestnya apa? Kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup dalam pengabdian sampai menderita agar kita bisa dimuliakan bersama Yesus. Interestnya itu dulu. Nanti percakapan dalam doa, percakapan dalam renungan itu beda, saudaraku. Dulu waktu kita masih belum sematang hari ini, kalau kita doa cuma nangis saja, bawa masalah, bawa masalah, bawa masalah, bawa masalah, masalah-masalah yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau saudara ikut doa pagi itu variatif. Nanti hari ini mengucap syukur, besok bicara soal memeriksa diri, nanti hari yang lain soal penyembahan. Tapi tidak sedikit, banyak
yang kontennya itu mempersoalkan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Kepicikan-kepicikan kita itu bukan kepicikan karena tidak punya uang, tapi ketika kita menghadapi keadaan di mana kita bisa tergelincir, jatuh dalam dosa, itu kepicikan. Nah, kalau cuma masalah-masalah kehidupan jasmani, tidak usah membuat kita sampai meratap. Saudaraku, Tuhan, aku punya banyak persoalan, tetapi aku tidak minta apa-apa Tuhan. Aku hanya minta satu hal, buatlah aku tidak mendukakan hati-Mu. Aku punya banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Aku banyak persoalan yang bisa menggelisahkan jiwaku. Ada ancaman-ancaman yang mengancam hidupku, nama baikku. Tetapi Tuhan, aku hanya minta satu hal, lindungi aku agar aku tidak berbuat dosa. Makanya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, seringkali ya kaum ibu, kaum wanita itu melo-melo, ya kolokan, manja. Melo-melo, kolokan dan manja, cengeng. Urusan dunia fana, yang itu pasti Tuhan akan selesaikan pada waktunya. Jadi tidak usah sampai kita melo-melo, ngeratap-ngeratap gitu loh. Serahkan saja ke tangan Tuhan. Kita penuhi bagian kita. Tapi kalau bicara soal hal yang prinsip, nah ini saudara. Ingat dari tadi saya sudah berdoa, sebuah hubungan itu menjadi berkualitas dan langgeng, tetap, berkesinambungan. Kalau punya interest yang sama, punya konsep yang sama, lalu saudaraku, mengisi hubungan itu dengan percakapan-percakapan yang berkualitas, sesuai dengan interest yang dibangun dari konsep yang dimiliki. Nah, kalau kita dengan Allah, tentu kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah, bukan sebaliknya. Kita harus melihat Allah Bapa itu interestnya apa. Aku dalam berurusan dengan Tuhan harus ikuti interest Tuhan. Ya terus terang ya, saya sering ketemu dengan ibu-ibu ya, kaum wanita yang umyak terus, apa itu umyak gitu, ribut terus, masalah-masalah fana itu, umik aja, itu lagi. Udah Bu, taruh di tangan Tuhan, jalani. Nanti kalau ketemu, apa kabar Bu? Bisa dilewati Pak. Jawabnya begitu, supaya fokus saudara tidak tertuju kepada hal-hal fana dunia ini. Mestinya sudah mulai berpikir surgawi. Jangan kanak-kanak terus, jangan childish, sekya, kekanak-kanakan ya, bocai terus. Orientasi berpikirnya itu masih fana melulu. Saudara tahu orang seperti ini akan sibuk dengan dirinya sendiri. Selain sibuk dengan dirinya sendiri, dia pasti akan terbelit, tersandera, terikat dengan masalah fana dunia. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak percaya Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia baik, dia hidup dan berkuasa. Kalau hanya baik tidak berkuasa, percuma. Berkuasa tapi tidak baik, bahaya.
Allah itu baik dan berkuasa. Dia hidup, dia nyata. Jangan kekanak-kanakan terus deh. Sudah saatnya kita itu terbang tinggi bagai Raja Wali. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi berorientasi kepada masalah-masalah dunia fana. Ya, harus terbang seperti Raja Wali. Jangan seperti ayam yang kais-kais cari cacing. Setiap kali ketemu selalu dengan air mata. Pak dalam, doakan saya supaya suami saya bertobat. Sudah, serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu hadapi suami dengan teduh, karena kondisi itu mendewasakan ibu. Lalu sekarang ibu berjuang bagaimana hidup tidak bercacat, tidak bercela, berkemas-kemas pulang ke surga. Kalau sampai suami tidak bertobat sampai meninggal, ya kan tanggung jawab dia, saudaraku. Tanggung jawab dia, saudara. Tanggung jawab dia. Jangankan saudara tuannya tidak bisa ubah dia, kalau dia tidak mau berubah. Setiap kali ketemu, Pak Pendeta doakan anak saya, Pak. Terus kamu ngomong itu terus, anakmu tidak berubah. Karena kamu memberhalakan anak. Anak jadi berhala hidupmu. Nah, ini jadi masalah, saudaraku. Kenapa bisa begitu? Ya itu, saudaraku. Tidak dewasa. Saudara ikut doa pagi, maka orientasi doanya beda. Ada seorang pendeta hubungi saya berkata, kok doanya seperti pengajaran? Loh, maksudnya apa itu doanya seperti pengajaran? Mungkin doanya itu bukan minta-minta tolong, tapi doanya itu sebuah dialog yang orientasinya, isinya adalah bagaimana dewasa menyenangkan hati Allah. Bagaimana mempersembahkan hidup. Nah, itu yang benar. Itu yang benar. Jangan kekanak-kanakan terus. Sudah saatnya, saudaraku, kita menghadap Tuhan dengan konten atau isi percakapan yang dewasa. Dan Tuhan senang kalau kita mengisi doa kita dengan percakapan-percakapan yang mendewasakan. Ya saya sih tidak memaksa saudara harus dalam waktu singkat ini dewasa, tapi belajar. Saya tahu kok di antara saudara itu ada yang pokoknya tidak bisa melupakan masalah. Padahal Anda pikirkan terus, masalah juga tidak selesai kan, Bu? Ya enggak, Ses? Pak Pendeta tolong doakan. Apa? Saya belum nikah juga, Pak. Loh, dari 4 tahun yang lalu ngomongnya jodoh terus. Ya udah jalani saja ya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik-naik ke puncak gunung. Gunung Tuhan maksudnya. Lihat kanan kiri ya, pohon cemara. Tidak usah maksa mesti menikah. Menikah boleh, tidak menikah juga boleh. Tenang saja. Nah, mungkin saudara berkata, ya Pak Erastus bicara begitu karena udah menikah. Saya sudah mengerti hidup ini. Saya ini mewakili Tuhan loh, menjadi juru bicara Anda. Juru bicara Tuhan untuk Anda maksudnya. Ini maksud Tuhan. Kalau saatnya dapat jodoh, dapat. Kalau belum, ya nggak usah ngotot.
Nanti saudara salah pilih, malah saudara membangun neraka di bumi. Baru menyesal kemudian hari dan berkata, kalau tahu begini keadaannya lebih baik aku tidak menikah. Dulu udah diberitahu kamu ngeyel. Ngeyel. Pak Pendeta tolong Pak, doakan supaya saya dilepaskan dari kutuk lajang. Loh, lajang kok kutuk? Paulus tuh kelajang, apakah kutuk? Ada hamba Tuhan tidak menikah sampai meninggal, apakah itu kutuk? Bisa-bisanya loh itu loh pendeta bikin kutuk lajang, kutuk kemiskinan. Ada namanya kutuk pengembaraan, yang tidak punya rumah itu mengembara. Lah justru kita diajar mengembara kok, bagaimana sih? Pak Pendeta tolong Pak, apa? Saya dari dulu tuh Pak, sejak 4 tahun lalu saya minta didoakan Bapak tuh Pak, rumah saya disita bank. Sampai sekarang belum punya rumah Pak. Loh kok you belum punya rumah? Udah punya gitu kok bilang gak punya? Belum Pak. Udah? Belum Pak. Di surga? Ya udah tahu lah Pak. Loh kalau udah tahu begitu kenapa? Udah kontrak saja ya, dari tahun ke tahun menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. It's okay. Ngerti nggak saudara? Jadi merdeka. Jadi yang saudara persoalkan itu adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Tapi Pak Eras, Bapak itu apa nggak baca Alkitab ya Pak? Kan firman Tuhan mengatakan begini Pak Eras, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara kalau melihat Alkitab itu jangan kutip-kutip 1-2 ayat lepas dari konteksnya. Pak Eras, itu kan Alkitab berkata ketoklah pintu, pintu dibukakan bagimu. Itu carilah kamu akan mendapat, mintalah akan diberikan kepadamu. Saudara itu lihat seluruh konteks di situ. Kalau saudara memperhatikan yang dikatakan Tuhan dalam konteks itu, Tuhan berkata, tidak ada bapak yang memberikan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Ya, orang tua yang jahat saja masih memberikan yang baik. Apalagi Bapa di surga tidak mungkin memberikan batu kalau anaknya minta roti. Tidak mungkin memberi ular kalau anaknya minta ikan. Tidak memberi batu kalau anaknya minta roti. Nah kalau anaknya minta batu, apa dikasih? Ya, kalau anaknya minta ular, apa dikasih? Ya enggak kan saudara. Artinya ketok pintu Tuhan pintunya. Carilah yang dicari itu kehendaknya, bukan keinginan saudara. Minta kamu akan mendapat. Dalam teks aslinya mendapat itu bukan dikabulkan, dijawab. Setan memberi apa yang kau minta, tapi Tuhan memberi apa yang terbaik. Makanya kalau ada orang-orang Kristen berkata begini, saya bersyukur loh apapun yang saya minta kepada Tuhan diberi. Hah? Tuhan mana yang begitu? Loh itu saya dengar itu wawancara di TV. Itu orang Kristen bersaksi dengan begitu yakin dan bangganya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa saja yang saya minta, Tuhan beri. Wow, Tuhan mana itu? Tuhan yang baik tidak memberi apa saja yang kita minta. Tuhan yang baik, Tuhan memberi apa yang dia pandang baik. Mungkin Anda mau debat saya berkata, tapi Pak Eras, firman mengatakan, mintalah apa saja demi namaku. Demi nama Tuhan Yesus. Artinya kalau pakai nama Yesus, permintaanmu harus sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, atas persetujuan beliau, atas namanya kok. Yang ketiga, untuk kepentingannya. Staf saya misalnya ya, ketemu klien atau orang atau customer atau jemaat lalu pakai nama saya. Loh,
Harus sesuai dengan keinginan saya, harus atas izin saya, harus untuk kepentingan saya, untuk kepentingan perusahaan. Tidak boleh untuk kesenangan dia. Loh, siapa dia? Loh, emangnya siapa dia? Dalam nama Tuhan Yesus harus sepersetujuan Tuhan. Harus untuk kepentingan Tuhan. Tidak boleh suka-suka. Apalagi di konteks itu ada ayat. Baca dulu lengkap. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu, mintalah apa saja. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti permintaan kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Hai wanita surgawi, namanya juga surgawi. Udah mikir perkara surgawi saja. Jangan lagi terikat dengan perkara dunia. Karena Tuhan juga yang bicara loh. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan di bumi. Jelas. Matius 6 ayat 19 sampai 21, Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Jelas. Saudara, ada satu juga jawaban yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang bertanya, mengapa saya tidak bisa doa lama? Bagaimana saya bisa doa lama? Ya, dulu saya menjawab ya dengan berbagai jawaban. Secara teknis, coba kamu patok waktunya, kamu alokasi. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 atau dari jam 5 sampai jam 6. Tidak boleh melakukan yang lain. Kamu perintahkan saraf-sarafmu untuk berlutut berdoa. Ya. Yang kedua, saya mengatakan ya, kalau orang tidak terikat dengan dunia, saudara, kebahagiaannya hanya Tuhan. Ia akan tahan doa lama. Tidak ada kebahagiaan di luar Engkau, Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan satu. Konten isi percakapanmu apa? Kalau saudara mau merasakan hadirat Allah mengalir turun di dalam doamu, interest saudara harus sama dengan Allah, harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi pikiran Tuhan, saudara. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri terhadap kita. Kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Tuhan, gitu loh. Baru kita bisa merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Bukan kita yang harus menentukan, Tuhan yang menentukan apa isinya. Tuhan hadir. Tadi saya katakan kalau masih kanak-kanak Kristen yang belum dewasa, ya Tuhan maklum. Datang ke Tuhan hanya masalah-masalah dunia fana melulu, kebutuhan-kebutuhan jasmani, melo-melo, kolokan, kekanak-kanakan. Tuhan maklum, namanya juga masih bocah, masih kecil, belum dewasa. Ya, orang tua kalau lihat anak-anaknya masih kecil-kecil yang orientasinya masih gulali, manisan, coklat, jalan-jalan, ya maklum lah, udah nggak apa-apa. Itu namanya anak umur 6-7 tahun. Kalau anak sudah umur 30 tahun, 35 tahun masih gulali, coklat, jalan-jalan ke mall. Ini idiot atau apa? Mestinya sudah dewasa. Bapak pun senang waktu kita mempercakapkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi ketertarikan kita, maksud saya, interest kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dulu kan, kalau dulu ya,
Yesus, dengar doaku. Karena masalah-masalah fana. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Itu orientasinya itu berkat-berkat jasmani saja, saudara. Begitu, saudaraku. Tapi sekarang kita sudah mulai dewasa. Orientasi berpikir kita harus matang. Laku kita juga harus mulai berubah. Tadi sudah saya ajarkan, tak lagi ku minta apapun ya.